Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita, itu Manzumah Sulamul Wusul. Kita masuk ke bait nomor 89 tentang makna la ilaha illallah. Kata beliau, fa inna maknaha alladhi alaihi dallat yaqinan wa hadat ilaih allaysa bil haqqi ilahun yu'bad illa al ilahul wahidul munfarid bil khalqi war rizqi wa bit tadbiri jalla anis syariki wan nadhiri. Maka sesungguhnya makna la ilaha illallah alladzi dallat alaihi dallat, yang ditunjukkan olehnya, yakinan secara yakin, wahadat ilaih allaysa bil haqqi ilahun yu'bad. Itu makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali satu ilah saja, itu yang bersendirian dalam menciptakan langit dan bumi, dalam memberi rezeki, dalam mengatur alam semesta. Maha besar Allah dari sekutu dan tandingan. Di sini ibu-ibu sekalian, beliau ingin menjelaskan apa makna la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Ilah. Apa sih makna ilah? Ilah secara bahasa artinya ma'bud, yang diibadahi. Jadi ilah secara bahasa artinya yang diibadahi. Berarti makna la ilaha artinya la ma'buda, tidak ada yang diibadahi. Ya. Namun secara kenyataan ibu-ibu, yang diibadahi selain Allah banyak. Ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada nabi, ada yang beribadah kepada wali, ada yang beribadah kepada bintang, bebatuan. Namun semua ini ibadah-ibadah yang batil, yang tidak benar. Karena para malaikat, para nabi, para wali tidak berhak diibadahi. Ya. Yang berhak diibadahi hanya siapa? Hanya Allah. Maka dari itu
Ya, la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Yang disembah dengan benar hanya Allah. Selain Allah tidak berhak. Ya. Ada yang menyembah matahari, kita katakan matahari tidak berhak diibadahi, tidak berhak disembah. Kenapa matahari tidak berhak disembah? Karena makhluk yang diciptakan. Ada yang beribadah kepada atau menyembah sapi. Kita katakan sapi tidak berhak disembah karena makhluk. Ya. Yang berhak disembah hanya Allah saja. Kalau dikatakan ya setidaknya kamu menghormatilah orang yang menyembah ya sapi, yang menyembah matahari dan yang lainnya. Kita katakan bagaimana kita akan menghormati orang yang menyembah sesuatu yang tidak berhak disembah. Ya. Yang berhak disembah hanyalah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan rezeki, itu yang berhak diibadahi, itu yang berhak disembah. Adapun makhluk yang lemah tidak boleh disembah. Dan Allah pencipta langit dan bumi pun tidak ridho ya hamba-hambanya beribadah kepada selain Allah. Maka Allah menurunkan dalam Al-Quran melalui lisan Rasul bahwa kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadah itu termasuk ya perkara syirik besar yang tidak Allah ridhai. Jadi Bapak sekalian, inilah makna la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Terdiri dari dua kata, dua kalimat. Kalimat yang pertama la ilaha yang artinya peniadaan, meniadakan sesembahan-sesembahan. Ya. Illallah menetapkan bahwa satu-satunya yang berhak disembah diibadahi hanya Allah. Maka dari itu yang namanya tauhid harus mengandung dua tadi, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan saja tanpa menetapkan ateis, meniadakan semua yang diibadahi. Ya. Menetapkan tanpa meniadakan syirik. Menetapkan bahwa Allah yang diibadahi, tapi tidak meniadakan selain Allah yang diibadahi. Kita katakan ini syirik karena dia mempersekutukan Allah dengan makhluk yang tidak berhak diibadahi, makhluk yang lemah. Kenapa Allah tidak ridho ya disekutukan? Karena hakikat syirik, Bu. Orang yang mempersekutukan Allah itu sama saja menyamakan Allah dengan makhluk. Allah pencipta langit dan bumi yang maha sempurna, yang maha kuasa, disamakan dengan makhluk yang lemah, yang butuh karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan penghinaan terhadap Allah. Ya. Kita saja sebagai makhluk tidak mau disamakan dengan makhluk yang lebih rendah dari kita. Siapa di antara kita yang mau disamakan dengan monyet? Nggak ada. Siapa di antara kita yang mau disamakan dengan anjing? Nggak ada. Siapa di antara kita yang mau disebut babi, disamakan dengan babi? Nggak mau. Padahal sama-sama makhluk. Kita makhluk. Monyet, babi, anjing,
Semua makhluk. Tapi kita sebagai manusia tidak rela, Bu, untuk disamakan dengan makhluk yang bernama anjing, yang bernama babi, yang bernama monyet. Kenapa? Karena kita sebagai manusia lebih mulia daripada binatang-binatang tersebut. Nah, kalau kita saja disamakan dengan babi, dengan anjing itu dianggap penghinaan, maka Allah disamakan dengan makhluknya yang lemah. Itu jelas penghinaan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ridha. Jadi ini bebas sekalian ya. Jadi yang berhak diibadahi siapa dong? Yaitu yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, itu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Selain Allah, makhluk yang tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah. Nah, ini makna la ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan ibu-ibu, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Kata beliau, wa bi syuruti sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Fa innahu lan yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Kemudian beliau menyebutkan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Apa itu? Kata beliau bisyurutin sab'ah, dengan 7 syarat. Qad quyyidat, ucapan la ilaha illallah itu telah diikat. Wa fi nususil wahyi haqqan waradat, sebagaimana disebutkan di dalam dalil-dalil wahyu. Ya. Fa innahu lam yantafi qailuha, karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali bila ia menyempurnakan atau melaksanakan 7 syarat itu. Apa 7 syarat la ilaha illallah? Ya, 7 syarat la ilaha illallah, kata beliau, yang pertama al-ilmu, berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang la ilaha illallah. Yang kedua al-yaqinu, yakin. Ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Yang ketiga al-qabul, menerima konsekuensi la ilaha illallah. Yang keempat al-inqiyad, patuh, tunduk, ya, kepada konsekuensi la ilaha illallah. Yang kelima as-sidqu, jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Yang keenam al-ikhlas, ikhlas, ya. Dan yang ketujuh ibu-ibu al-mahabbah, yaitu cinta. Ini dia 7 syarat la ilaha illallah. Kita akan sebutkan ibu-ibu satu persatu beserta dalil-dalilnya. 7 syarat la ilaha illallah, yang pertama yaitu al-ilmu bimaknaha, itu berilmu tentang makna la ilaha illallah. Mana dalil syarat yang pertama ini? Itu surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang beribadah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Ya. Di situ Allah memulai dengan fa'lam.
Artinya berilmulah, ketahuilah. Annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dalil yang kedua dari syarat la ilaha illallah itu surat Az-Zukhruf ayat 86. Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan hak, itu dengan ucapan la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka berilmu tentangnya, mengetahuinya. Lihat ibu-ibu sekalian, ya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 86 ini Allah menyebutkan, Allah mengatakan illa man syahida bil haq, kecuali orang yang bersaksi bil haq. Al-haq ditafsirkan oleh para ulama yaitu ucapan la ilaha illallah. Kecuali orang yang bersaksi dengan ucapan la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka berilmu tentang la ilaha illallah. Ya. Kata Syekh Abdul Razak, ai ma syahidu bihi fi qulubihim wa alsinatihim. Artinya mereka berilmu tentang persaksian mereka baik dengan hati dan lisan mereka. Dalil yang ketiga itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mati, meninggal dunia dalam keadaan dia berilmu bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, maka dia pasti masuk surga. Jadi ini syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah, Ibu. Apa itu? Berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang makna la ilaha illallah. Ya, dan sudah kita jelaskan tadi maknanya, Ibu-ibu sekalian. Syarat yang kedua dari syarat la ilaha illallah itu al-yaqin al-munafi lisyak. Al-yaqin, yakin yang meniadakan keraguan. Ya. Artinya dia betul-betul yakin bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Dia yakin bahwa selain Allah itu tidak berhak diibadahi. Makhluk yang lemah. Ya. Mana dalil syarat yang kedua ini, Ibu-ibu? Dalil syarat yang kedua ini itu surat Al-Hujurat ayat 15. Surat Al-Hujurat ayat berapa? 15. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Sesungguhnya orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Kemudian tidak apa? Tidak ragu. Ragu dengan apa? Ragu kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak ragu. Dan mereka berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah. Mereka lah orang-orang yang jujur, kata Allah. Ya. Dan dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahihnya dari hadis Abu Hurairah, wa Rasulullah SAW bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhala al-jannah." Aku bersaksi, kata Rasulullah SAW, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya aku Rasulullah, tidaklah seorang hamba bertemu dengan dua kalimat syahadat ini dengan tanpa ada keraguan padanya kecuali pasti masuk surga. Tuh lihat, dengan tanpa ada keraguan. Jadi dia yakin banget tuh, seyakin-yakinnya
ya, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Selain Allah tidak berhak diibadahi, tidak berhak disembah. Ya. Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, wa Rasulullah SAW sabda, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah." Siapa saja yang kamu temui di belakang dinding ini, kata Rasulullah, setiap orang yang bersyahadat la ilaha illallah dalam keadaan dia yakin, seyakin-yakinnya dengan hatinya bahwa tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali Allah, maka berikan kabar gembira ia dengan surga, dengan jannah. Ya, di sini Rasulullah mengatakan dia yakin betul. Berarti ini menunjukkan syarat la ilaha illallah yang kedua apa? Yakin. Dan tidak mungkin, Ibu, muncul yakin kecuali kalau punya ilmu. Keyakinan itu berasal dari ilmu. Setelah berilmu, dalam keilmuannya, maka biasanya muncul keyakinan di hatinya, Ibu sekalian. Ya. Kemudian Ibu sekalian, syarat yang ketiga, yaitu al-qabul, menerima apa? Menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Bahwa kita hanya beribadah kepada Allah saja. Semua macam ibadah hanya untuk Allah. Ya, tidak boleh ibadah diberikan kepada selain Allah, tidak boleh. Mana syarat, apa dalil syarat yang ketiga ini, Bu? Al-qabul. Yang pertama itu surat ya As-Saffat ayat 35-36. Allah Ta'ala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Sesungguhnya dahulu mereka apabila disuruh mengucapkan la ilaha illallah sombong, enggak mau terima. Dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami, hanya karena mengikuti penyair yang gila, katanya. Ya. Lihat ibu-ibu, orang-orang musyrikin Quraisy tidak mau menerima la ilaha illallah, enggak mau. Mereka sombong dan menolak la ilaha illallah. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, menerima la ilaha illallah adalah syarat la ilaha illallah. Siapa yang menolak ya la ilaha illallah dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah atau menolak konsekuensi la ilaha illallah dan tetap ya kekeh maunya beribadah kepada selain Allah, ya selain kepada Allah, maka walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga. Syarat yang keempat yaitu al-inqiyad. Apa itu al-inqiyad? Patuh, tunduk. Ya. Tunduk dan patuh, ibu-ibu sekalian. Karena kewajiban kita, Bu, adalah tunduk dan patuh dengan kalimat la ilaha illallah. Kita disuruh hanya beribadah kepada Allah saja. Patuh, inqiyad. Ya. Tidak seperti sebagian orang yang kehilangan syarat inqiyad, Bu. Disuruh beribadah kepada Allah saja nggak mau.
Maunya beribadah kepada selain Allah. Nggak mau tunduk, nggak mau patuh. Ya. Mana dalil daripada syarat yang keempat ini, al-inqiyad? Yang pertama surat Az-Zumar ayat 54. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Wa aslimulah, dan serahkan diri kalian kepada Allah. Serahkan diri kalian. Artinya kita disuruh berserah kepada Allah, maksudnya apa, Bu? Maksudnya kita siap diatur oleh Allah. Siap untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil yang kedua surat An-Nisa ayat 125. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Siapakah yang paling bagus agamanya dari orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah? Lihat. Oh, ya Allah mengatakan siapakah yang paling bagus agamanya dari orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Berarti agama yang paling bagus itu yang seperti apa, Bu? Yaitu yang membuat kita pasrah kepada Allah, siap diatur oleh Allah, senantiasa sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Itu baru agama yang paling bagus. Adapun kemudian agama yang mengajarkan kita untuk ngikutin hawa nafsu, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, ya, itu agama yang menyesatkan, ibu-ibu sekalian. Karena ibu-ibu, kalau kita tidak tunduk dan patuh kepada Allah, pasti kita akan tunduk dan patuhnya kepada siapa? Kepada setan. Ya. Mana yang lebih baik? Kita tunduk dan patuh kepada Allah atau tunduk dan patuh kepada setan? Tunduk kepada Allah. Setan, ibu-ibu, menyuruh kepada api neraka. Sedangkan Allah menyuruh kepada surganya. Ya. Nah, ini syarat yang keempat dari la ilaha illallah. Apa itu, Bu? Itu al-inqiyad. Ya. Kemudian syarat yang kelima. Apa itu? Itu as-sidqu, jujur. Jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah. Tidak seperti orang munafik, Bu. Orang munafik kehilangan kejujuran. Mereka mengucapkan la ilaha illallah di hadapan Rasulullah, tapi hati mereka ya kufur, benci kepada la ilaha illallah. Itu orang munafik, ibu-ibu sekalian, kehilangan kejujuran. Mana dalil ya kejujuran itu adalah syarat la ilaha illallah? Di antaranya surat Al-Munafiqun ayat 1. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang kepada kamu orang munafik, mereka berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, Rasulullah." Maka Allah menjawab, Allah tahu bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwa orang munafik itu dusta. Artinya orang munafik itu, Bu, tidak jujur. Kehilangan kejujuran. Ya. Kemudian ibu-ibu, dalil yang kedua surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Allah berfirman, Alif Lam Mim.
Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Dengan ujian itu Allah tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Tuh lihat. Jadi ibu-ibu, keimanan kita ini akan ditempa oleh Allah, Bu. Keimanan kita ini bakalan diuji sama Allah, Bu. Kenapa Allah uji? Karena Allah ingin memilah dan memilih siapa yang jujur dan siapa yang dusta, ibu-ibu sekalian. Maka ketika mengucapkan la ilaha illallah harus jujur dari hati. Ya, bukan pura-pura. Dahulu ada seorang sahabat ibu-ibu diceritakan bahwasanya dia masuk Islam. Kemudian Rasulullah mengirimkan harta kepada sahabat yang masuk Islam ini. Ketika harta itu sampai kepada dirinya, sahabat ini berkata, apa ini? Dia bawa harta itu kepada Rasulullah SAW, Bu. Kemudian, ya, orang ini berkata, ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu harta untuk kamu, ambil saja. Kata sahabat ini apa, Bu? Hai Rasulullah, aku nggak butuh ini. Aku masuk Islam bukan karena ini, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, karena apa? Orang ini berkata, Bu, aku masuk Islam agar ada panah menancap di leherku. Lalu aku mati syahid. Apa kata Rasulullah SAW, Bu? In tasduqillah yasduqka. Jika memang kamu jujur, Allah pun akan merealisasikan keinginanmu. Tak lama kemudian ibu-ibu dikumandangkanlah perang. Maka orang ini yang pertama kali daftar, Bu. Setelah selesai perang, Rasulullah bertanya, kemana si fulan? Ternyata dicari oleh para sahabat, ternyata, Bu, panah sudah menancap di lehernya, sudah meninggal dunia. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Sadaqallah fasadaqah. Dia memang jujur kepada Allah. Maka Allah pun merealisasikan ya keinginannya tersebut. Nah itulah ibu contoh kejujuran ibu. Jadi kita dalam bersyahadat la ilaha illallah butuh kejujuran, Bu. Beriman kepada Allah itu harus jujur. Ya. Kemudian dalil yang ketiga dari syarat yang kelima ini, itu hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi SAW bersabda, Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbih illa harramahullahu ala nar. Tidak ada seorang pun yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dengan kejujuran dari hatinya, tuh lihat, jujur dia dari hatinya, kecuali Allah haramkan ia masuk neraka. Berarti ibu-ibu, ini menunjukkan yang diharamkan dari api neraka itu siapa? Yaitu yang jujur ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu kita coba bertanya, Bu, pada diri kita. Kita selama ini beriman kepada Allah jujur enggak?
Atau karena ada udang di balik batu? Enggak Ustaz, saya beriman kepada Allah jujur. Saya pengen dapat surga Allah. Saya ingin mendapatkan ridha Allah saja. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu. Kejujuran ini yang bermanfaat nanti. Allah berfirman, yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang jujur itu akan bermanfaat kejujuran mereka. Ya. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Allah pun ridha kepada mereka. Kenapa? Karena kejujurannya, Bu. Ya. Kemudian syarat yang keenam, yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Yaitu memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah saja. Kata Syekh Abdul Razak, bitasfiyatil amal min jami'i syawaibi syirki dhahirah wal khafiyah. Ikhlas itu artinya membersihkan amal soleh dari kotoran-kotoran syirik yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu ikhlas. Ibu sholat dan ibu bersih hatinya, Bu, dalam sholat hanya mengharap ridho Allah semata. Berarti ibu ikhlas. Tapi terkadang, Bu, ada orang yang beribadah tapi ada di hatinya tersembunyi kesyirikan, Bu. Apa itu? Ria, pengen dipuji orang. Oh, ini musibah, ibu-ibu sekalian. Allah enggak terima itu. Allah batalkan amalnya. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah batalkan amalmu itu. Allah sudah berjanji untuk membatalkan amal orang yang berbuat siapa? Berbuat apa? Kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Iya. Mana dalil bahwa syarat la ilaha illallah ini ikhlas? Banyak sekali, Bu. Di antara surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Mengikhlaskan, mukhlisin. Ya. Mengikhlaskan artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang kedua yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, siapa? Itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas dari hatinya. Tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan apa-apa, kecuali hanya ridho Allah semata, Bu. Iya. Nah, ini, Bu, ikhlas. Kemudian syarat yang ketujuh, ibu-ibu, syarat la ilaha illallah, apa itu? Itu al-mahabbah al-munafiyah lil bugh. Cinta yang meniadakan kebencian. Artinya kita cinta kepada la ilaha illallah. Cinta kepada tauhid. Ya. Maka orang yang benci kepada la ilaha illallah, benci kepada tauhid, maka orang seperti ini hakikatnya, Bu, bukan orang Islam, dia orang kafir. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 165.
Allah berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Tuh lihat. Sementara orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Tuh lihat Ibu, berarti syarat la ilaha illallah itu cinta. Artinya Allah lebih kita cintai dari segala-galanya, Bu. Ya. Kalau ada kita mencintai makhluk seperti kita mencintai Allah, berarti kita sudah mempersekutukan Allah dalam cinta. Dalil yang kedua yaitu surat hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik. Wa Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa itu 3 perkara itu, Bu? Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Lihat, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya, Bu. Bukan dari itu, Ibu, mencintai syahadat la ilaha illallah adalah syarat la ilaha illallah. Sebaliknya membenci, ya, itu adalah pembatal la ilaha illallah. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah, ya, apa yang Allah turunkan. Mereka benci kepada ayat yang Allah turunkan, Allah pun batalkan amal mereka, ibu-ibu sekalian. Nah, di sini ibu-ibu sekalian, ya. Jadi ibu-ibu, kita berusaha untuk merealisasikan 7 syarat la ilaha illallah. Kita ulangi yang pertama apa, Bu? Ilmu. Berilmu tentang la ilaha illallah. Yang kedua apa, Bu? Yakin bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang ketiga apa, Bu? Kabul, menerima konsekuensi la ilaha illallah. Yang keempat, inqiyad, tunduk patuh, ya, kepada la ilaha illallah. Yang kelima, jujur, sidq, ya, yang meniadakan kedustaan. Yang keenam, ikhlas, yang meniadakan kesyirikan. Dan yang ketujuh apa? Yaitu cinta yang meniadakan apa? Kebencian. Nah, ini dia 7 syarat la ilaha illallah, ya. Mudah-mudahan ibu sudah hafal. Wajib dihafal tuh, Bu, ya. Ini ibu-ibu sekalian, kemudian kita masuk ke poin nomor 96. Beliau ingin menjelaskan kepada kita, Ibu, hakikat ibadah. Apa sih ibadah itu, Bu? Karena kan tadi sudah kita sebutkan tentang makna la ilaha illallah, artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali siapa? Allah. Nah, beliau ingin menjelaskan kepada kita apa makna ibadah itu. Kata beliau, "Tsummal ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yardal ilahus sami." Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang diridhai oleh Allah. Ya.
Itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan yang Allah ridhai berupa ucapan maupun perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini definisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita akan bahas, Ibu, definisi ibadah ini, Ibu sekalian. Ya. Kata beliau, itu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Ibu-ibu, untuk mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah, bagaimana caranya? Caranya melalui wahyu. Melalui siapa? Melalui wahyu. Sedangkan yang mendapatkan wahyu siapa, Bu? Rasulullah SAW. Kiai dapat wahyu nggak, Bu? Enggak. Ulama dapat wahyu? Tidak. Ustadz dapat wahyu? Tidak sama sekali. Yang mendapatkan wahyu hanya siapa? Rasulullah SAW. Berarti, Bu, kata beliau, yaitu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Nah, untuk mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridhai harus melalui Rasulullah SAW. Ya. Sesuatu yang Allah perintahkan pasti dicintai oleh Allah, tidak, Bu? Iya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Pasti, Bu. Makanya kita tidak boleh mengklaim, Bu, dengan mengatakan ini dicintai oleh Allah. Kita katakan, dari mana kamu tahu itu dicintai oleh Allah? Ya. Mana dalilnya? Dari wahyu, itu Al-Quran dan hadis. Kalau dia tidak bisa membawakan dalilnya, berarti itu bukan ibadah. Sebagian orang kan banyak, Bu, di zaman sekarang bikin ibadah, Bu. Lalu mengklaim bahwa ini sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita katakan klaim Anda batil. Kenapa? Karena Anda ternyata tidak berdasarkan Al-Quran, tidak pula berdasarkan hadis. Dan yang kamu lakukan itu bukan ibadah sama sekali. Karena syarat ibadah itu, Bu, harus jelas dalilnya dari Allah dan Rasulnya, Bu. Makanya kata para ulama, ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Menunggu dalil. Ya. Jadi kita dalam beribadah itu harus jelas ada dalilnya, Bu. Ibu mau melakukan ibadah apapun, harus jelas bahwa ibadah yang ibu lakukan ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau nggak ada, bukan ibadah. Walaupun diklaim itu ada itu katanya bagus. Sesuatu yang bagus menurut kita belum tentu bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu sekalian. Jadi beliau mengatakan di sini ibadah itu adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Dari mana kita tahu itu dicintai oleh Allah dan ridhai? Yaitu dari wahyu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berupa apa? Berupa al-aqwal, ucapan dan perbuatan. Ucapan ada dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati apa, Bu? Itu tasdik, pembenaran. Ucapan lisannya itu ya ibadah yang diucapkan oleh lisan. Seperti apa? Baca Quran, zikir, yang ditunjukkan oleh dalil. Ya. Menyampaikan ilmu, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu sekalian,
Yang kedua, yaitu perbuatan. Perbuatan ada dua macam juga. Yaitu perbuatan ada tiga macam bahkan. Perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Perbuatan hati contohnya apa, Bu? Tawakal. Tawakal itu ya perbuatan hati. Maka tawakal kita hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kamu orang-orang yang beriman. Ya. Contoh apa lagi? Ibadah hati contoh apa lagi, Bu? Cinta. Cinta kepada Allah. Sudah kita sebutkan tadi dalilnya. Khauf. Takut kepada Allah. Itu ibadah hati, Bu. Ya. Allah berfirman, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana khawfan wa tama'a. Mereka bersegera kepada kebaikan dan mereka menyeru kami dengan penuh rasa takut dan rasa berharap. Nanti ini amalan hati, Bu. Bertakut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Ini ibadah. Ya. Demikian pula khusyuk. Khusyuk ibadah bukan, Bu? Ibadah. Maka khusyuk kita hanya kepada Allah, Ibu. Ada orang ya kalau di masjid nggak khusyuk, kalau sholat kepada Allah nggak khusyuk, tapi kalau di kuburan khusyuknya minta ampun. Dia memalingkan ibadah khusyuk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ini perbuatan hati. Perbuatan lisan seperti zikir tadi, baca Quran. Perbuatan anggota badan, sholat, zakat, puasa, haji. Semua hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, ini ibu-ibu sekalian yang disebut dengan ibadah. Dan ibadah itu, Bu, ada dua syarat diterimanya. Untuk supaya ibadah kita diterima, Bu, ada dua syarat. Apa syarat diterimanya ibadah? Yang pertama, ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Tadi sudah kita sebutkan, Bu. Mengharapkan ridho Allah saja. Yang kedua, mutaba'ah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua syarat diterimanya amal. Mana dalil dua syarat diterimanya amal ini? Itu surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, hendaklah ia beramal saleh dan jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadil ayah dala ala syartai qabulil amal. Ayat ini menunjukkan kepada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau ikhlas tapi enggak sesuai dengan tuntunan Rasul, diterima enggak, Bu? Enggak. Ditolak. Ya, dalilnya mana? Sabda Rasulullah SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi amal itu nunggu perintah dari Rasul SAW. Ya. Kalau sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi nggak ikhlas, tidak ikhlas, Bu, apakah diterima? Sama, nggak diterima. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ibu-ibu,
Ana agna syuraka'i anisyirik. Aku yang paling tidak butuh kepada sekutu. Ya. Faman asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang mempersekutukan aku dengan selainku, aku akan tinggalkan kesyirikannya itu. Ya. Dan aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Aku enggak, ya Allah tidak akan mau terima itu, Bu. Ya. Bahkan Allah batalkan amalnya, Bu. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ayatnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka ya Allah pasti batalkan amal kamu itu. Batal amal kamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu sekalian. Ya. Apalagi ibu-ibu, ibadah doa itu ibadah yang paling agung sekali, Bu. Ya, doa, kita berdoa kepada Allah. Maka siapa yang berdoa kepada mayat misalnya, Bu, berarti dia telah berbuat kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Nah, ini dia ibu-ibu hakikat daripada ibadah. Pahami baik-baik itu ibadah. Ya. Supaya kita tidak memalingkannya kepada selain Allah. Karena kewajiban kita sudah kita sebutkan, Bu, bahwa ibadah itu hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Ya. Baik, Ibu-ibu, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita buka tanya jawab karena saya mau ke rumah sakit mau berobat ini. Silakan, mau ada yang mau nanya tapi dengan tulisannya. Silakan ibu-ibu, kalau ada pertanyaan disampaikan ke depan. Baik ibu-ibu, ada pertanyaan pertama ini, mohon disimak. Ibadah tergantung niatnya. Terkait dengan hal ini, jika kita melakukan sesuatu tanpa niat terlebih dahulu karena kebiasaan, misal sedekah rutin atau melayani suami, apa yang dilakukan, apakah itu dihitung sebagai ibadah? Ibu, pertama, perbuatan manusia itu nggak mungkin lepas dari niat. Setiap perbuatan manusia pasti ada nih niat, pasti itu, Bu. Ibu mau makan, ada niat nggak sebelumnya? Ibu mau minum, ada niat nggak sebelumnya? Ada. Kalaulah kita melakukan perbuatan tanpa niat, pasti itu sulit. Coba, ayo, ibu makan tanpa niat, gimana? Ya. Tiba-tiba tangannya gerak sendiri gitu. Tiba-tiba mulutnya gerak sendiri gitu. Ya. Nah, sekarang ibu-ibu, ketika ibu sedekah rutin, karena saking sudah kebiasaannya, ya, sehingga ibu misalnya lupa untuk berniat karena Allah. Kita katakan sudah cukup karena sedekah itu memang untuk Allah, karena Allah. Yang seperti ini ya sah ibu-ibu sekalian dan tetap menjadi pahala ibadah. Ketika suami ibu layani misalnya, ya, maka ibu tetap dapat pahala dan itu menjadi ibadah di sisi Allah. Ya. Bagaimana caranya meyakinkan diri sendiri bahwa kita sudah memenuhi 7 syarat tersebut? Ibu-ibu, coba kita perhatikan 7 syarat tadi. Yang pertama, ilmu. Coba kita tanya, kita sudah tahu belum berilmu, belum dengan tentang makna la ilaha illallah? Sudah Ustadz, alhamdulillah, apa maknanya? Tadi, la ma'budu bihaqqin illallah.
Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah saja. Ya. Di mana la ilaha illallah adalah mengandung dua, meniadakan dan menetapkan. Alhamdulillah ibu sudah tahu ilmunya. Yang kedua, ibu yakin nggak? Yakin nggak bahwa ya satu-satunya yang berhak diibadahi hanya Allah? Yakinlah Ustaz, ya udah alhamdulillah. Syarat kedua ibu sudah terpenuhi. Yang ketiga, ibu menerima nggak konsekuensi la ilaha illallah? Bahwa kita hanya boleh beribadah hanya kepada siapa? Ya saya terima lah Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Berarti syarat yang ketiga ibu sudah terpenuhi. Yang keempat, ibu tunduk dan patuh nggak kepada la ilaha illallah? Di mana ibu wajib meninggalkan kesyirikan. Semua jenis kesyirikan ibu wajib tinggalkan. Iya Ustadz, saya patuh, saya tidak mau berbuat syirik. Alhamdulillah. Berarti ibu sudah terpenuhi 4 syarat. Nah sekarang ibu mengucapkan la ilaha illallah jujur nggak dari hati atau dusta? Ya jujur, saya berharap pengen masuk surga Ustadz. Alhamdulillah, terpenuhi 5 syarat. Yang keenam, ikhlas. Ibu ikhlas nggak ketika mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Iya, ternyata ibu ikhlas mengharapkan ridho Allah semata. Alhamdulillah. Sekarang yang ketujuh, ibu cinta nggak sama Allah? Ya alhamdulillah saya mencintai Allah. Ya. Walaupun Bu, cinta kita kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Ada yang sangat cinta kepada Allah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Berarti kalau kita sudah introspeksi diri, alhamdulillah 7 syarat ini ada pada diri kita. Alhamdulillah kita bersyukur. Ya. Jika kita membaca Al-Quran di pagi hari agar memperoleh keberkahan dari Allah, termasuk ikhlas atau tidak? Ikhlas. Barokah Al-Quran itu apa, Bu? Ya. Barokah yang dimaksud di sini kalau misalnya maksudnya yaitu ridho Allah, dan barokah Al-Quran itu berupa kita dijaga dari berbagai macam keburukan, diberikan berbagai macam kebaikan, bagus, nggak masalah. Jadi kalau kita baca Quran dengan niat mendapatkan barokah dari Allah, itu termasuk keikhlasan. Ada 2 tipe zikir setelah salat. Misal subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, atau 10 kali 10 kali. Bolehkah dibaca dua-duanya? Ibu kurang. Ada 4 tipe, bukan 2. Yang pertama tadi udah ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tipe yang kedua, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ya. Tipe yang ketiga, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah 25. Tipe yang keempat yang tadi, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Udah. Boleh diamalkan semuanya? Boleh. Nggak apa-apa. Hadisnya sahih semuanya, Bu. Ya. Mana yang lebih baik, yang lebih utama? Yang lebih utama, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya. Yang keempat juga utama, tapi tidak lebih utama dari yang pertama. Jika niat sholat tahajud, tetapi terbangun mendekati sholat subuh, mana yang kita kerjakan? Witir atau berdoa saja? Witir dong, Bu. Sayang banget kalau cuma berdoa. Kenapa? Karena witir itu sunnah muakkadah, Bu. Kata Rasulullah apa?
Autiru ya ahlal Qur'an. Salat witirlah wahai ahlul Qur'an. Ya. Rasulullah sampai menyuruh kita untuk salat witir. Bahkan Imam Ahmad ketika ditanya tentang orang yang suka meninggalkan salat witir, kata Imam Ahmad apa? Dzaka rajulun su. Itu orang buruk, nggak baik. Ya. Jadi ketika memang sudah mendekati subuh, lebih baik ibu witir aja, Bu. Ya. Dan ketika sholat witir, saat sujud ibu berdoa. Sebelum salam ibu berdoa. Sehingga ibu mengumpulkan dua kebaikan. Ya. Masih ada yang bertanya? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.